Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hafif di channel Bekal Institute, sebuah channel yang akan membahas tentang people development dan human capital management. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang apa itu tujuan dan fungsi dari human capital management atau manajemen sumber daya manusia. Ya, teman-teman pasti tahu bahwa ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, kita bicara tentang organisasi, karena sumber daya manusia itu semuanya berada di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi profit maupun non profit. Nah, kurang lebih ada 4 tujuan ya teman-teman, ada 4 tujuan pengelolaan SDM di sebuah organisasi, baik itu organisasi profit maupun non profit. Yang pertama itu adalah tujuan organisasional ya, tujuan organisasional ya. Jadi tujuan ini adalah berupa bagaimana cara mencapai tujuan organisasi dengan dukungan atau support dari pengelolaan sumber daya manusia. Di antaranya adalah penyediaan tenaga kerja, lalu kemudian pemberdayaan tenaga kerja yang efektif, termasuk pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan tenaga kerja di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan fungsional. Ya, tujuan fungsional ini berarti setiap tenaga kerja itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, di mana setiap fungsi itu mendukung dan mensupport terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Gitu. Maka dia harus dikelola fungsi tersebut sehingga dia tetap bisa mensupport organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan sosial atau tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan ini juga menjadi bagian penting sekarang bagi setiap organisasi, atau khususnya yang organisasi profit, bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap masyarakat ya di sekitar mereka, dan ini perlu di manage juga, karena yang mengelola ini juga rata-rata adalah divisi sumber daya manusia dan harus dikelola, di manage orang-orang yang akan melakukan social responsibility ya dari sebuah perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah tujuan individu. Nah, tujuan individu ini terkait dengan penghasilan dan kompensasi pada umumnya, di mana setiap pekerja itu biasanya menginginkan kompensasi yang terbaik buat dirinya. Ya, maka dia harus dikelola ya dari sisi sistemnya, sistem pengelolaan pengupahan misalkan, pengelolaan gaji. Nah, itu dikelola di divisi sumber daya manusia. Nah, keempat tujuan inilah yang menjadi fokus dari pengelolaan SDM atau manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Nah, setelah tujuan ini ada ya dan dimengerti oleh semua pegawai di dalamnya, maka masuk ke berikutnya. Apa itu? Yaitu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia ini punya fungsi. Kurang lebih ada 6 ya fungsinya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Bagaimana SDM ini yang rata-rata itu adalah sebuah divisi tersendiri, dia harus merencanakan berapa sih contohnya kebutuhan dari perusahaan terhadap tenaga kerja baru misalkan. Berapa orang sih yang harus dilatih atau diberikan training begitu. Berapa sih orang yang akan dipromot atau dipromosi. Berapa orang sih yang akan naik gaji. Berapa orang sih yang akan mendapatkan bonus tahun ini dan lain sebagainya atau tahun depan ya. Nah, itu harus direncanakan. Nah, itu bagian dari perencanaan SDM. Yang kedua itu adalah staffing. Bagaimana perusahaan itu bisa terpenuhi jumlah tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan skillnya juga sesuai dengan skillnya. Jadi secara kuantitatif atau secara jumlah dan secara kualitas itu harus dilakukan ya dalam proses rekrutmen dan seleksi. Lalu kemudian pengembangan ini termasuk pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk training and development, lalu kemudian termasuk perencanaan karir mereka dan pengembangan organisasinya. Nah, pengembangan organisasi atau organization development, bagaimana pengembangan ini bisa menjadi kunci ya terhadap eksistensi dari sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat adalah kompensasi dan benefit yang berkaitan dengan reward. Reward itu adalah penghargaan terhadap pegawai.
dalam sisi pendapatan atau gaji yang paling umum. Lalu kemudian benefit yang di luar gaji, ya, apakah itu fasilitas tambahan karena dia berada di level yang cukup tinggi di sana atau dalam level yang sudah manajerial begitu, biasanya dapat fasilitas tambahan atau benefit. Kemudian yang kelima itu adalah keamanan dan kesehatan. Bagaimana pegawai agar bisa tetap fokus dalam melaksanakan pekerjaannya, dia harus terjaga keamanannya dan terjaga kesehatannya, ya. Maka di situ ada asuransi kesehatan, ada BPJS dan lain sebagainya. Lalu kemudian terakhir adalah tentang pegawai dan relasi kepegawaian atau industrial relation. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pegawai ternyata secara hukum bisa menyuarakan pendapatnya, menyuarakan aspirasinya supaya mereka mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa keinginan mereka, gitu. Dan ini dijamin oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Nah, keenam hal ini biasanya ada dalam sebuah divisi SDM, di mana fungsi-fungsi ini berada dalam unit di dalam divisi SDM tersebut yang melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Baik, inilah di antara tujuan dan fungsi sumber daya manusia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian dan bisa membuat kita lebih paham, mengerti secara garis besar tujuan dan fungsi. Untuk mengetahui tentang fungsi lebih dalam, tetap stay tune di channel ini. Kita akan bahas nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.